Apa namanya? Mulai Baik, kapan kita ikut aja. baik. Silakan Mas Lutfi, Mbak Fatih. Ya, untuk live YouTube dulu ya. Suaranya Mbak Fatih kecil. Suaranya Mbak Fatih kecil banget. Coba di plug out aja Mbak Fatih. Di earphone-nya. Sebentar lagi Fatih akan bergabung. Bentar ya. Apa di Fatih? Oke, siap. Mulai aja ya, Kak. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan Mams yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali dalam Majelis Ilmu Qulwaf, Kuliah Wakaf Salman. Perkenalkan, saya Fatia Al-Fateh. Pada kesempatan kali ini diamanahkan oleh Wakaf Salman ITB untuk menjadi moderator dalam acara Qulwaf dengan judul Anugerah Terindah dalam Hidup. Tentunya dengan pemateri yang luar biasa, dan pastinya Bapak, Ibu, dan Moms udah nggak asing lagi, pasti kenal semua. Ada Kak Ari Untung, beliau merupakan seorang artis, presenter, pelawak juga, dan juga aktor pula ya. Baik, sebelumnya untuk memulai acara ini, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan Moms untuk mengucapkan ta'awuz dan basmalah bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kabarnya tentunya selalu sehat ya, Alhamdulillah. Dan tentunya Kak Ari Untung telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam Mbak Fatia. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya ini. Dan juga terima kasih untuk Wakaf Salman dan juga Hijab Bersmam yang mengundang juga. Kalau nggak salah di Hijab Bersmam itu ada Mbak Nining, di Wakaf Salman saya kenal tuh Mas Lutfi kalau nggak salah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semua, baik-baik saja, dan semua yang hadir di sini juga diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kuliah wakaf ini terselenggara atas donasi dan wakaf dari Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berdonasi atau berwakaf, bisa langsung menghubungi kepada admin Qulwaf. Dan Alhamdulillah, acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari para jemaah Qulwaf sekalian, dari Wakaf Salman ITB dan juga Hijab Bersmam Community. Dan saya akan membacakan peraturan Qulwaf Salman terlebih dahulu.
Untuk yang pertama, sesi ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Untuk yang pertama, yaitu kita akan 45 menit talk show bersama Kak Ari dan juga 15 menit sesi tanya-jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat via Zoom ini ataupun WA kepada admin Kluwak. Yang ketiga, mohon untuk menjaga tata tertib dan adab selama Kluwak berlangsung. Dan yang terakhir, tayangan Kluwak ini bisa disaksikan ulang di YouTube Wakaf Salman ITB. Bapak, Ibu, dan Moms tinggal search dengan nama pemateri yaitu Ari Untung dengan judul Anugerah Terindah Dalam Hidup. Plus Wakaf Salman ITB di kolom search YouTube. Baik, untuk yang pertama, tanpa berlama lagi, kita akan langsung mungkin sedikit Kak Ari gitu ya tentang anugerah dalam hidup ini. Boleh diceritakan nih Kak Ari secara singkat, gimana sih perjalanan Kak Ari dari titik puncak hingga titik nadir dalam kehidupan Kak Ari Untung ini? Terima kasih Mbak Fatia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mbak Nining dan juga Mas Lutfi, terima kasih undangannya dan juga semua yang hadir di sini. Sebelum dimulai supaya lebih semangat dan juga mungkin auranya atmosfernya juga spiritnya pagi-pagi gini terangkat ya. Untuk saya pribadi juga, boleh share video nggak Mbak? Boleh banget. Boleh banget. Oke, siap kalau gitu. Mungkin saya akan putarkan dulu video berikut ini. Sebuah share semangat dari teman-teman yang ada di Hijrah Fest. Tapi jarang ada orang tua yang marah kepada handphonenya karena udah merusak anaknya. Mencintai penduduk yang ada di bumi, maka engkau akan dicintai penduduk yang ada di langit. Bersaudara, Allahu Akbar. Dia yang tabrakan, saya yang besar. Karena pertama kali orang mendapatkan kenikmatan dalam hijrah, Allah tidak akan berikan dunia. Jangan Anda pengen hijrah untuk mendapatkan keuntungan dunia yang banyak, terlalu kecil. Alhamdulillah, itu tadi mungkin sedikit share semangat dari teman-teman di Hijrah Fest dan alhamdulillah juga salah satu yang terlibat di perhelatan tersebut yaitu teman-teman dari Hijab Bersemam nih, ya salah satunya juga menyemangati saya saat itu juga Mbak Nining, ya. Luar biasa. Dan kalau bicara mengenai nikmat ya, kalau kita berada di tempat itu tuh itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa dan tentunya juga dengan nikmat pula makanya kita ingin men-share hal tersebut dikarenakan ya namanya juga manusia ya, ibaratnya jika menemukan sebuah kenikmatan pasti ingin di-share. Kalau kita makan yang nikmat gitu, bawaannya pengen posting aja, ngasih tahu semua orang ini makan enak banget kemari deh gitu, merekomen ke setiap orang gitu. Sama aja kita ke tempat yang indah dan nikmat, misalnya satu tempat kita posting di IG di mana gitu, ngasih tahu ini tempat keren banget, mesti ke sini gitu ya. Sama juga dengan hijrah itu kayaknya sesuatu yang nikmat banget dan kita itu nggak bisa cuma ngasih tahu tapi harus experience. Maka itu salah satu hal yang membuat
apa namanya, memotivasi kita untuk adanya perhelatan ini karena kita ingin sharing nikmat. Karena bukan kita tugasnya untuk apa namanya, memberikan hidayah, itu cuma punya Allah, tapi kita hanya ingin share betapa nikmatnya di perjalanan itu gitu. Tadi saya agak lupa pertanyaannya apa Mbak Fatia ya. Boleh ceritakan secara singkat aja nih ya, tentang mungkin di titik puncak sampai ke titik nadir di kehidupan Kak Ari itu seperti apa? Titik nadir dan titik puncak. Jadi mungkin awalnya dari titik nadir dulu kali ya. Dulu, jadi secara singkat, saya itu dulu bekerja di salah satu stasiun televisi musik yang berplatform internasional saat itu. Dan hidupnya saat itu memang sudah sebenarnya untuk hitungan masih cukup muda dengan penghasilan yang alhamdulillah saat itu, dengan pekerjaan yang saya sukai itu ya bisa dibilang sudah ya enak lah untuk di momen itu ya ibaratnya. Hanya kerja di hal yang saya sukai, dibayar lumayan, belum ada tanggungan, dan apa yang saya dapatkan saya apa namanya, kita spend lagi untuk sesuatu yang keduniaan semua, untuk senang-senang semua ya pastinya gitu. Saya kepengen apa tinggal beli, saya nggak punya tanggungan anak, istri segala macam, apa yang saya mau ya saya tinggal beli aja gitu kan. Dapat tugas, kalau lagi dapat tugas itu orang bisa, aduh tugas lagi. Kita dapat tugasnya malah keluar negeri, ketemu sama artis yang saya suka, sampai jalan-jalan dibayar pula gitu. Jadi memang ibaratnya pekerjaannya itu ya untuk seusia saya saat itu ya yang menyenangkan menurut saya gitu ya. Nah kemudian terbawa dengan kehidupan seperti itu juga, jadi rutinitasnya itu bangun agak siang, bekerja sampai sore menjelang malam, malam kemudian diajak teman-teman pergi, kemudian ke tempat hiburan gitu ya, sampai mungkin menjelang dini hari, tidur pagi begitu lagi. Wah dulu fun banget gitu ibaratnya, wah senang banget ya, pokoknya hidup gak ada susahnya lah gitu. Begitu terus. Tapi ternyata begitu pun ternyata capek juga jatuhnya. Jadi ibaratnya terus mulai mikir, dengan ritme rotasi yang ada begitu, bosan gitu, ngerasa bahwa orang dulunya kayaknya seru banget ya, kayaknya nikmat banget ya, tapi bosan juga gitu. Hampa juga, ya apa yang begitu terus ya. Aduh capek juga begini diajak pergi. Wah kayaknya seru tapi gini lagi ya gitu. Ritmenya jadi ibaratnya kalau kita kayak naik ke atas gunung, sampai atas gunung begini doang gitu ibaratnya. Capek-capek naik di atas cuma begitu aja gitu. Awalnya indah apa seru gitu, tapi lama-lama iya bagus sih, tapi ya terus what next gitu. Selesai gitu. Lama-lama hampa juga gitu. Berputar begitu terus gitu. Ibaratnya apa namanya? Berulang-ulang sesuatu yang ya kenikmatnya saat itu aja, habis setelah itu ya biasa lagi aja gitu. Ya empty lagi gitu. Nah, tapi saat itu juga saya tuh tipenya ngerasa kalau orang yang pergi ngaji itu orang yang ibaratnya kesian hidupnya gitu. Maksudnya ya hidupnya enak banget sih gitu. Saya ngerasa orang yang pergi ke pengajian itu agamanya berlebihan. Jadi ibaratnya dulu saya tuh termasuk orang yang suka nyinyir sama orang ngaji, itu saya dulu. Sukanya berargumen sama orang yang ngaji gitu, suka ngajakin debat segala macem gitu. Makanya zaman sekarang ketika saya digituin orang, saya ngerasa saya dulu di situ gitu. Jadi udah biasa. Jadi maksudnya ya maklum, saya juga kadang-kadang mungkin karena belum merasa kenikmatan itu, sampai orang mungkin melakukan hal itu hal yang biasa menurut saya. Jadi saya juga nggak menyalahkan teman-teman itu gitu. Nah, berjalan dengan waktu, kemudian sampai akhirnya saya juga dulu hampir menikah ya dengan seseorang yang berbeda keyakinan gitu. Karena mungkin pandangan saya dulu bukan agama juga yang menjadi prioritas utama, makanya saya juga pilihnya juga dengan yang bukan seakidah yang sama gitu kan. Nah di momen itu juga kemudian proses menuju ingin ke pernikahan. Saat itu juga ibu saya ya menolak banget sih saat itu, karena ya berbeda akidah gitu, udah jelas lah gitu. Saya juga nggak bisa terima itu, saya udah sering ketemu bule, saya sering pergaulan, saya udah kemana-mana, ini hal yang biasa kali gitu, yang penting kita jadi orang baik aja gitu kan. Nah berjalan dengan waktu, kemudian saya diajak diskusi gitu, diajak diskusi agama lah saat itu gitu kan, tanpa modal apa-apa gitu kan. Kemudian saya tanya dengan ustadz yang saya kenal saat itu kan, Ustadz saya ingin berdiskusi agama nih, saya mesti ngapain nih Ustadz ya gitu ya kan.
wasari, sholat 2 rakaat gitu ya. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dari berangkat sampai lokasi begitu. Nah, ceritanya begitu. Jangan putus gitu kan. Saya tanya lagi sama ustadznya, Ustadz, abis itu saya ngomong apa nih? Dia bilang, saya juga nggak tahu, saya nggak pernah debat kayak gitu. Wah, saya juga bingung nih. Saya nanya sama yang nggak pernah debat gitu kan. Nah, udah gitu pas lagi sepanjang perjalanan cuma Bismillahirrahmanirrahim aja gitu sepanjang perjalanan gitu. Nah, singkat cerita ya kita bertemu gitu kan, berdialog. Saya nggak akan ungkapkan dialognya seperti apa segala macam, tapi singkat cerita setelah beberapa kali dialog, justru di situ saya mendapatkan hidayah. Uniknya saya mendapatkan hidayah juga ketika membuka kitab dengan keyakinan yang berbeda gitu. Nah, ini merupakan hal yang banyak hal mind blowing soal agama saya sendiri. Selama ini saya kemana aja, justru pada saat saya menemukannya itu bukan dengan ustadz, pada saat sedang berdialog, dan juga bukan di Al-Quran gitu. Sepanjang perjalanan pulang saat itu ya mungkin sudah diputuskan bahwa kita tidak berjodoh. Memang sedih saat itu kan, sedih itu. Saya terharu dan sedih gitu, bukan karena tidak berjodoh, tapi karena saya tuh ngerasa, ya Allah, saya itu sudah memunggungimu ya Allah. Gitu. Saya sudah dalam proses untuk melangkah keluar dari lingkaran kasih sayangmu ya Allah. Apa yang udah saya lakukan ya Allah sampai kau masih ingin memeluk aku kembali? Emang amalan apa yang saya lakuin sampai akhirnya saya masih layak untuk mendapatkan kasih sayangmu ya Allah? Pada saat itu juga sudah saya sadar bahwa kasih sayang Allah itu tersebar untuk siapapun, termasuk untuk yang tidak menyembahnya gitu. Tapi saya habis ngelakuin apa sih gitu, sampai saya masih ditarik untuk tetap menjadi seorang muslim. Di situ saya baru sadar bahwa dari ke-99 namanya, yang Rahman, yang Rahim, yang saya sebut-sebut sepanjang jalan itu yang meminta saya kembali untuk tetap dalam pelukan Rabbku gitu. Di situ saya udah ngerasa, ya Allah, saya hampir menjadi seorang murtad. Ya Allah, kok masih pantas untuk menjadi seorang muslim. Di situ mulai berubah mindset, pandangan saya mengenai agama saya. Selama ini saya ngapain aja gitu. Selama ini saya kemana aja gitu kan. Tapi jujur memang ketika galau nggak jadi nikah atau juga putus hubungan, ada galaunya saat itu. Memang karena adalah proses baru mau belajar dan memang masih ya bucin lah mungkin saat itu ya istilahnya ya kan gitu. Nggak jadi nikah. Tapi kemudian di proses itu di hari berikutnya kalau nggak salah saya lagi galau-galau gitu, istri saya qadarullah lagi nganterin sepupunya casting di TV itu. Saya diketemukan sama dia gitu di situ kan. Jadi Allah tuh kalau punya rencana itu timingnya selalu tepat gitu. Kadang-kadang kita nggak sabar sama timing itu gitu kan. Saya waktu dengan yang lama itu ibaratnya saya berapa kali istikharah dan jawaban dari istikharah tersebut tuh selalu enggak. Cuma saya ngerasa mungkin saya salah cara istikharahnya gitu. Jadi kadang-kadang kita minta sesuatu yang kita mau gitu. Sedangkan Allah ngasih kita sesuatu yang kita pantas. Jadi menurut saya pada saat kita selalu dikasih jawaban sama Allah, cuma masalahnya kita nggak ready dengan jawaban tidak gitu. Jadi ibaratnya kita minta sama Allah, apa kita nyuruh Allah sebenarnya? Harus ini jawabannya gitu kita kepegangnya. Pada saat itu saya ngerasa, ya Allah, andaikan saya tidak menikah dengan yang nggak seakidah, seperti apa ya kenikmatan yang saya terlewat. Ketika saya menikah, memang prosesnya tuh singkat banget. Bertemu nggak berapa lama kemudian kita nikah. Kemudian ketika Ramadan pertama kali dalam pernikahan itu, Masya Allah, nikmat ini nggak bisa didapetin nih. Pasti nggak akan tuh dapat saya nikmat itu. Kemudian pada saat anak pertama saya lahir, Mes Bareta Fatir Gavindava, itu ketika malam takbiran. Ya Allah, itu nikmatnya double combo, saya rasa itu nikmatnya. Saya sujud syukur itu sampai lantainya itu retak. Padahal pas saya periksa emang lantai udah retak. Jadi hal itu yang membuat saya ngerasa, ya Allah, saya udah berapa lama nih udah berapa tahun saya mengabaikanmu ya Allah, tapi ternyata malah dikasih hadiah. Gitu. Itu hal yang tentunya juga membuat saya ngerasa ya udah waktunya saya membayar balik gitu dengan cara banyak bersyukur dan apa yang bisa saya lakukan untuk agama ini gitu.
Walaupun begitu, dalam pernikahan kita pun berproses, berproses dalam belajar. Jadi berproses-proses itu kemudiannya nggak mudah dan juga nggak singkat. Kalau orang bilang ta'aruf, ya ternyata saya baru sadar bahwa dalam pernikahan itu ta'aruf itu terjadi setiap detik sampai saat ini. Kalau orang bilang, udah hijrah ya, saya bilang hijrah itu artinya adalah perjalanan kan gitu. Namanya juga, jadi Rasulullah hijrah dari Madinah ke Mekah gitu kan. Hijrah itu kan perjalanan kalau menurut saya. Jadi perjalanan itu is the journey. Journey is my journey is my adventure. Menurut saya hijrah itu tidak pernah selesai sampai kita yakin bahwa jannah sudah di depan mata. Jadi sampai sekarang kita masih proses untuk berhijrah, proses untuk ta'aruf dengan pasangan. Sampai akhirnya dalam proses perjalanan itu kemudian saya mulai lebih belajar lagi, kemudian lebih datang ngaji, bukan cuma online tapi mulai secara offline gitu. Kemudian disitulah kemudian ada sebuah ujian dalam pernikahan kita, bagaimana istri saya belum sependapat dengan pandangan saya mengenai hijab saat itu dalam memeluk agama. Nah itu kemudian yang pernah saya lakukan dulu kepada teman-teman yang ngaji, saya dites kali ini dengan istri saya yang berpendapat demikian, cuma dia yang berseberangan sama saya dibilang kamu berlebihan beragamanya. Begitu, jadi saya seperti dibalikin lagi sama Allah. Kamu dulu gituin orang aja dibilang berlebihan, di challenge ajak debat segala macam. Karena pas sudah menikah punya istri gitu, diuji lagi sama Allah. Gantian saya yang di challenge sama istri saya sendiri gitu. Dan disitulah kemudian di tahun 2016 istri saya bilang, kalau ngomongin agama kita itu udah nggak cocok, nah, kenceng banget yang ngomong nggak cocok. Saat itu kemudian saya ngerasa bahwa step back nih. Kemudian saya ada dua hal. Yang pertama, apakah saya kemudian akan push istri saya, berarti dia nggak nurut sama imam. Kedua, apakah mungkin bukan begini caranya? Di antara dua hal ini aja gitu. Saya pilih yang pertama, mungkin kita pisah. Pilih yang kedua, mungkin saya cari metode lain. Akhirnya apa? Saya lebih mundur, kemudian saya coba rapikan ibadah-ibadah saya dulu gitu ya. Alih-alih saya coba ngomong sama istri saya nggak bisa saya komunikasi dengan hatinya, saya coba komunikasi dengan pemilik hatinya dia. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, saya cuma kepengen punya istri solehah. Kesalahan saya di mana gitu. Ternyata jawabannya adalah saya tiba-tiba nggak sengaja ketemu dengan kajian Ustadz siapa, dengan tema yang gimana, segala macam, pencarian saya gimana. Ternyata kemudian saya seperti di challenge gitu. Kalau kamu kepingin punya istri soleh, emang udah pantas? Kamunya udah soleh belum? Gitu. Jadi alih-alih saya ngerubah istri saya coba solehkan diri saya sendiri dulu gitu. Jadi intinya saya saat itu adalah mencoba memberikan alasan sama Allah kalau saya pantas untuk punya istri solehah gitu. Jadi sekarang ini orang ngerasa wah kepengen ngajak orang, rubah orang segala macam. Kita sendiri belum tentu benar saat itu gitu. Jadi ya di situ ternyata kuncinya. Sejak saya mungkin mulai mendekat ngerayu Allah gitu, ngerayu apapun yang ibaratnya perlu dilakukan, saya lakukan. Dan namanya juga ngerayu kan gitu. Ternyata di situ prosesnya mungkin terjadi sendiri sama istri saya, dia mencari tahu segala macam. Makanya orang kadang-kadang salah paham ketika wah Mas Ari ngasih hidayah, ngajak istri berhijab. Ngasih hidayah Allah yang memberikan pemahaman di hatinya mengenai hijab sendiri, ya Allah juga gitu. Karena sebuah kejutan bagi saya, kemudian ada sesuatu tragedi yang terjadi istri saya, prosesnya seperti apa, diberikan sama Allah itu. Momen-momen itu kepada istri saya Allah yang rencanakan, urutan timingnya juga Allah yang merencanakan. Sampai akhirnya tahun baru, tahun 2018, setelah dia resign dari pekerjaannya, masih dalam keadaan galau kalau nonton TV, pacar aku dulu, masih sedih gitu. Jangan nonton TV kalau gitu, udah yuk kita di Bandung, santai, saya ajak orang tua kita untuk ikutan berlibur. Kita ajak makan siang, saat makan siang dia turun dari penginapannya dengan menggunakan kerudung. Saya cuma lihat, ya Rob, nggak bisa tuh, perasaan saya udah nggak bisa diungkapkan lagi gitu. Kamu berhijab sayang gitu kan. Jawabannya cuma satu, jangan diposting gitu. Nah itu setelah saat momen-momen berikutnya
Luar biasa karena apa? Saya seperti baru menikah lagi dengan orang yang berbeda gitu. Itu luar biasa deh. Itu hal-hal indah lainnya berjalan tapi saya rasa cerita itu gak kepanjangan takutnya. Ya pokoknya intinya adalah naik turun seperti itu. Bukan berarti pada saat ini sudah lagi naik lagi gitu ya. Kadang-kadang kita pasti ada momennya ya. Kadang-kadang datang kemalasan itu perlu di-charge ulang segala macam manusiawi sih sebenarnya. Itulah yang menjadi salah satu nikmatnya adalah ya nikmat iman inilah. Nikmat iman dan pemahaman itu nikmat yang luar biasa buat saya gitu. Dan doakan kita semua mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Mbak Fatia. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu dan Mams, itu tadi sekilas cerita hijrah atau perjalanan dari Kak Arie Untung ini dari titik nadirnya sampai titik puncaknya. Baik, untuk selanjutnya nih Kak, ini kan ngomongin tentang anugerah hidup. Nah, sebenarnya makna hidup menurut Kak Arie ini apa sih? Waduh, ini seperti nanyanya sama Ustadz nih maksudnya. Kalau makna hidup buat saya ya, hidup ini memang sebuah ujian sih sebenarnya. Jadi hidup ini sebuah ujian, tapi ladang berjuang gitu untuk kita sama-sama. Nah, memang dalam kehidupan ini ya serba nggak pasti sih sebenarnya ya gitu. Yang pasti itu ya semua udah pasti akan meninggal dan akhirat itu pasti gitu. Nah, kalau kehidupan sendiri sebenarnya nggak pasti ya. Kadang kita dapat, kadang enggak sesuatu yang kita ikhtiarkan belum tentu dapat, tapi kita ikhtiar misalnya. Jadi segala hal dalam dunia ini sebenarnya menurut saya dalam hidup ini serba nggak pasti sebenarnya. Kita hanya diberikan akal dan pikiran untuk membaca pola. Dengan pola tersebut, apakah mungkin achieve atau enggak itu urusan Allah gitu misalnya. Orang kalau belajar kebanyakan pintar polanya seperti itu gitu. Kalau misalnya olahraga ya kebanyakan sehat gitu. Tapi ada juga olahraga tiba-tiba juga sakit itu kan udah takdirnya Allah. Nah, pada saat kehidupan itu gak pasti, akhirat itu pasti, kadang-kadang kita tuh nggak sungguh-sungguh sama sesuatu yang pasti, padahal kita lebih sungguh-sungguh sama sesuatu yang nggak pasti gitu. Untuk yang serius kita bercanda, untuk yang cuma bercanda di dunia ini kita terlalu serius. Jadi kadang-kadang pola tersebut ya bolak-balik gitu ya. Nah namanya kalau kita bilang hidup ini ujian, berarti yang dibutuhkan adalah jawaban kan. Kalau misalnya kita lagi ujian ya, kalau kita lagi ujian kan dikasih soal, ya jawabannya harus benar gitu kan. Namanya juga ujian, ya tentunya juga yang ditunggu dari jawaban-jawaban kita kan. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa lulus ujian kalau kita nggak belajar gitu. Jadi makanya saya hidup tuh misalnya kita mulai ngaji, mulai belajar. Karena apa? Ya kita nggak tahu ibaratnya apakah kita termasuk yang lulus atau enggak. Nah sekarang kalau pada saat lagi ujian kita kan jawaban kita benar atau salah. Pertanyaan dan soalnya bisa aja sama, tapi jawabannya bisa salah. Nah itu menurut saya kenapa nikmat itu adalah mungkin nikmat iman dengan pemahaman yang benar menurut saya adalah kayak gini. Misalnya kita dihujat orang lah gitu, misalnya di sosmed gitu, diserang sama orang di sosmed, sakit hati iya gitu, atau juga ada kita diomongin orang misalnya sama orang lain, sakit hati iya gitu, marah, kemudian kita bisa marah sama tuh orang tuh, kemudian keluarlah kata-kata nggak enak sama kita, keluar kata-kata buruk yang mungkin sama seperti yang dia keluarkan, jatuhnya apa? Kita balik juga dosa juga sama kayak dia gitu kan. Tapi kalau kita paham bahwa bisa aja orang itu melakukan itu lagi hilaf, atau juga mungkin orang itu lagi ada ya mungkin waktu itu emosinya lagi nggak pada tempat yang proper, atau juga mungkin orang itu salah paham sama kita kasih uzur buat orang lain, kita jadi maafin, ya nggak apa-apa deh gitu. Kita responnya berbeda gitu. Soalnya sama, responnya berbeda. Dengan respon seperti itu, kita malah dapat pahala misalnya. Lagi di tengah jalan, tiba-tiba ada orang nyalip kita, hampir gesek mobil kita gitu. Bisa aja keluar kata-kata kasar. Dapat soalnya adalah gesekan itu gitu. Keluar kata kasar, jadi dosa kita. Pada saat orang itu lewat, kita doain ya mudah-mudahan apa yang lagi dikejar tercapai, nggak terjadi kecelakaan. Siapa tahu ada yang lagi hamil, siapa tahu ada yang darurat ketinggalan pesawat, kita maafin aja, malah jadi pahala. Jadi sebenarnya respon dan soalnya tuh tetap sama, soalnya tetap sama, tapi respon yang membedakan. Nah kadang-kadang kalau kita mencoba memahami orang lain itu
akan memberikan respon yang berbeda. Nah, faham ini juga merupakan nikmat buat kita sih sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu, jadi hidup ini kayak santai aja gitu. Pada saat kita di fitnah sama orang, diserang sama orang, kita berdoa aja sama Allah, ya Allah, kalau jika mereka benar, ampuni saya. Gitu. Jika mereka salah, ampuni mereka. Sesimpel itu aja, dua-duanya doa. Jadi apapun yang terjadi, orang mukmin itu menurut para asatidz adalah orang yang santai, semuanya serba nyantai, kok semua serba enak. Dalam kesedihan pun bersyukur aja gitu. Nah, pola-pola seperti ini yang saya masih terus mencoba belajar dari para ustadz, bagaimana mereka punya kesabaran tingkat tinggi, pengertian tingkat tinggi, pemahaman tingkat tinggi di pola-pola yang tentunya juga biasanya kita lebih banyak emosian, lebih banyak ngegas, lebih banyak mungkin nggak pandangan serba ke kita terus gitu. Jadi sentralisme kita gitu, mi gitu. Kalau treatment lagi nggak enak kita marah. Harus kita yang menjadi sentral dari kehidupan kita gitu. Padahal ada orang lain, ada yang harus kita pikirin juga. Ada kemudian orang yang mungkin nggak berkecukupan gitu. Pada saat mungkin kita lihat ada gosip di infotainment misalnya, wah kita kan kayaknya gurih banget kalau ikutan ngomongin gitu, jadi dosa. Kalau kita lihat gosip infotainment misalnya yang bagaimana, kita doa ya mudah-mudahan kita nggak diberikan cobaan seperti itu, aib kita nggak dibuka seperti itu, atau mungkin juga ada hal baik yang disembunyikan sama mereka sebenarnya, gitu misalnya, yang kita nggak tahu, kita doakan aja selesai dengan cepat. Hal seperti itu yang membedakan sih sebenarnya, dan ini sebuah nikmat menurut saya. Jadi dunia ini adalah ladang perjuangan, karena kalau kita nonton film Avengers, pasti saya rasa semua orang udah tahu, pasti Avengers-nya akan menang. Cuma pertanyaannya, untuk apa kita nonton kalau gitu? Kita nonton film itu berarti kita pengen nonton perjuangannya seperti apa. Sama halnya juga orang yang suka begadang nonton bola. Kalau cuma nungguin skor, pagi-pagi aja nanti buka internet skornya berapa. Tapi mereka kepengen nonton langsung, karena kepengen lihat bagaimana perjuangan untuk mendapatkan skor itu. Nah seperti yang juga Allah udah tahu semua kita ini pasti akan dimatikan. Nah pertanyaannya, untuk apa kita dihidupkan? Siapa tahu Allah pengen lihat siapa di antara kita yang berjuang untuk agamanya saat berada di dunia. Ya minimal untuk kita dan keluarga gitu. Paling begitu Mbak. Oke, bisa disimpulkan berarti makna hidup menurut Kak Ari di Bapak Ibu dan Moms itu, hidup itu adalah ujian, dan berarti kita itu butuh jawaban. Untuk jawaban itu tentunya kita butuh belajar. Dan mungkin sekarang kita ini ya, lanjut dulu ke pertanyaan dari Moms. Ini ada dari Moms Nining Ideal. Nah Mas Ari, bolehkah diceritakan momen-momen kajian musyawarah ketika membuat acara Hijrah Fest? Kajian musyawarah biar kami semua lebih bersyukur juga dengan apa yang Mas Ari alami. Gimana? Tadi agak kecil. Jadi boleh diceritakan momen terindahnya ketika Mas Ari membuat Hijrah Fest. Iya. Momen terindah, Masya Allah, ibaratnya kalau Hijrah Fest ini menurut saya atau menurut kami ini mudah-mudahan Allah lihat gitu. Mudah-mudahan Allah lihat ini. Mudah-mudahan dihitung sama Allah. Mudah-mudahan bisa jadi legacy atau persembahan suatu saat nanti ketika bertemu baginda Rasulullah SAW. Jadi gini. Ide untuk membuat Hijrah Fest sendiri sebenarnya adalah ide hasil dari sebuah teguran sih sebenarnya. Jadi dulu di perusahaan kami itu saat itu masih bergerak di bidang akad-akad yang mungkin masih abu-abu gitu lah. Jadi pada saat itu akadnya masih abu-abu gitu. Kadang-kadang kita nggak ngambil akad-akad yang syariah karena marginnya kecil gitu kan. Ambil akadnya yang abu-abu, belum tentu halal gitu ya. Masih perlu dipertanyakan kehalalannya gitu. Ada satu momen di mana ada dua akad. Satu akadnya syariah, satu abu-abu. Marginnya lebih besar yang akadnya abu-abu. Kami putuskan setelah meeting, kita nggak mungkin ambil dua-duanya. Akhirnya kita ambil yang abu-abu karena
marginnya lebih besar. Setelah diambil yang akadnya abu-abu tersebut, dapatnya memang besar yang kita dapatkan marginnya, tapi kemudian banyak hal unfortunate yang terjadi gitu. Misalnya ada pembayaran event lain yang nggak terbayar, ada yang dibawa kabur, ada yang kita ditipu, ada yang aset kemudian hilang. Banyak hal ternyata yang bisa kita nikmati adalah jumlahnya ternyata sama dengan tawaran yang waktu syariah tersebut gitu. Jadi menurut saya bahwa rezeki sudah ditetapkan sama Allah. Cuma kita mau ngambil dari yang halal atau enggak. Dari situ itu adalah momen bersamaan pada saat lagi proses belajar saat itu. Kemudian kita mulai merubah segala akad, sampai akhirnya kita kehilangan banyak klien. Mungkin kita bisa bilang mulai dari nol, karena semua akad yang kita mainkan dulu seperti itu kan. Kita mulai lagi dari awal lagi gitu. Saat dari pekerjaan sehari-hari pun saya nge-twist, memilih-milih, kemudian istri juga resign dari pekerjaan, di kantor pun seperti itu. Jadi itu combo semua tuh, semuanya dari awal lagi gitu kan. Kita nggak punya klien saat itu, nggak punya klien. Perusahaan kita dalam setahun itu nggak tahu mau ngerjain apa, sampai akhirnya keluarlah ide, yuk kita create sesuatu yang untuk Allah. Karena selama kita ada perusahaan ini, nggak pernah kita punya klien Allah gitu, nggak pernah kita create sesuatu untuk Allah. Akhirnya keluarlah ide untuk bikin Hijrah Fest saat itu, bagaimana kajian dibuat di gedung konser yang biasanya kita persembahkan untuk klien. Sebuah ide yang saya rasa belum tentu mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena mungkin polanya nggak seperti pola kajian seperti biasanya. Orang biasanya ya harus ke masjid, harus ada pakemnya gitulah untuk sebuah kajian. Ini sebuah breakthrough sih sebenarnya saat itu. Hal menegangkan banyak terjadi dari nggak dapatnya lokasi kemudian dapat, kemudian nggak ada ustadz belum pada fix sebulan sebelumnya, kemudian satu persatu mulai fix. Proses bagaimana para asatid untuk bisa hadir juga sebuah challenge. Bagaimana Ustadz Abdul Somad yang tadinya bisa hadir ternyata nggak bisa, beliau lagi dari Aceh. Sampai akhirnya beliau mengatakan itu antara tanggal 9, 10, 11 waktu itu kan, 9, 10, 11 November. Ustadz bebas deh Ustadz. Tanggal berapa aja di antara 3 tanggal ini Ustadz bisa, kita akan jabanin Ustadz gitu. Maaf Aki gitu kan. Ini kata mediatornya, bukan dari Ustadznya langsung. UAS itu di Aceh dari tanggal 8 sampai 12. Bisa nggak acaranya dirubah tanggal 13 gitu misalnya. Waduh, kayak kita yang punya gedung gitu kan. Waduh, nggak bisa nih sama sekali gitu. Jadi itu udah impossible untuk bisa menghadirkan UAS saat itu ya. Jadi beberapa guru emang nggak bisa dihadirkan saat itu. Yang ceritanya terberat aja saat itu UAS ya. Dari tanggal-tanggal tersebut nggak bisa, kemudian saya coba lagi. Deketin, setiap ke Jakarta saya datangi hotelnya, ketemu dengan timnya beliau ketika breakfast gitu, untuk tetap melobi bagaimana caranya untuk dapat. Sampai akhirnya panitia di Aceh dibawa sama timnya untuk negosiasi sama saya, nggak ketemu gitu. It's impossible but it's doable gitu. Ya, sambil dibarengi dengan doa, insya Allah kan ada jalan keluar saat itu kan. Sampai akhirnya udah mentok, nggak bisa karena ternyata satu-satunya cara yaitu menjemput UAS. UAS sudah ngasih tanggal saat itu. Subuhnya di sana, kita dikasih jam 2, kemudian asar di Aceh lagi. Bayangin, Aceh, Jakarta, Aceh. Bisa nggak Akhi? Dia bilang gitu kan. Kita bilang, insya Allah bisa gitu kan. Nah, tapi pas kita ngomong ke tim, bisa nggak nih? Gitu. Ya nggak mungkin sebenarnya. Harus pakai pesawat pribadi saat itu kan. Oh, kita hitung-hitung pesawat pribadi Jakarta, Aceh, Jakarta bolak-balik kan. Dari Jakarta jemput ke sana, bawa ke Jakarta, balikin lagi ke Aceh, balikin lagi ke Jakarta gitu. Ada pesawat pribadi sewaan itu 1M lebih gitu. Hanya untuk berapa menit kajian beliau gitu. Menurut kita nggak worth it ya gitu. Karena ya kita udah mahal di gedung, diproduksi segala macam, nggak akan bisa menutup gitu kan. Kemudian cari lagi yang murah, yang berangkatnya dari Medan segala macam, itu paling murah 360 juta saat itu. Itu pun nggak worth it buat kita dikarenakan apa? Waduh, ya dananya nggak ada, kita nggak ada sponsor gitu kan. Saat itu belum ada sponsor yang percaya dikarenakan masih saat itu mungkin masih aura-aura pemilu saat itu kan. Nah, kemudian
di satu momen kita tetap datang ke hotel beliau, kemudian Mas Ari, memang masih ada kemungkinan? Enggak, saya cuma mau nemenin Ustadz aja ke tempat kajiannya yang ada di Cikarang gitu kan. Ya nemeninnya semobil, cuma kepengennya bareng aja lah gitu kan. Saya walaupun nggak semobil sama beliau, saya semobil sama sama apa namanya timnya beliau. Ya udahlah, siapa tahu insya Allah ada jalan keluar. Di sepanjang perjalanan tiba-tiba sambil ngobrol-ngobrol, oh ternyata di tanggal 10 malam itu, 11 itu beliau kajiannya lebih dekat ke Medan gitu. Sebenarnya cuma berapa jam nih ke Medan? Kalau pesawat dari Medan gimana, Ki? Dia bilang gitu. Hah? Bisa Ustadz, saya bilang gitu. Bisa, pesawat dari Medan bisa. Saya cari pesawat dari Medan ke Jakarta, saya balikin lagi. Bener, Ki? Ya udah, ntar saya arahkan ke sana. Saat itu juga saya langsung booking pesawat saat apa namanya Medan, saya cari ada pesawatnya, dapat. Itu seinstan itu, kemudian di situ saya ngerasa ya Allah ini kalau punya ketentuan luar biasa, yang tadinya 1 M diganti dengan 860.000 tiket pesawatnya. Bisa kita menghadirkan uang sampai ke Jakarta. Tapi kemudian momennya cuma sebentar banget sampai Jakarta, kemudian tausiah cuma berapa, ada 10 menit apa segala macam, baik lagi gitu kan. Waduh nggak sempet nih waktunya, perjalanan jauh dari bandara, kemudian apa? Kita harus pakai helikopter. Bagaimana caranya? Insya Allah bisa, gitu kan. Akhirnya ternyata ada juga yang meminjamkan kepada kita helikopternya. Aduh, Masya Allah. Jadi keajaiban kanan kiri terjadi itu di Hijrah Fest, momen-momen yang luar biasa. Dengan para asatidz yang lain juga begitu juga challenge-nya. Bagaimana volunteer sangat luar biasa sekali melayani para asatidz, dan tentunya juga makanya ketika berakhirnya Hijrah Fest di setiap momen pasti diiringi dengan tangisan karena bener-bener impossible, bukan kita yang mampu melakukan ini, Allah doang nih, cuma Allah aja yang mampu melakukan ini. Kita cuma runner lah, pelaku lah gitu. Kita pegawainya Allah semuanya gitu kan. Ini hal-hal yang ibaratnya selalu terjadi berulang-ulang di setiap perhelatan Hijrah Fest. Enggak tiba-tiba jadi makin challenge-nya berkurang, enggak. Malah tambah meningkat. Tahun 2019 Hijrah Fest terjadi pada saat ada demo di MK, di mana sana ada jatuh korban segala macam. Kita ada event gitu. Sampai akhirnya ya pasti nggak akan datang, kita pikir orang nggak mungkin datang lah gitu. Di sana lagi ramai, kemudian cuma beda sehari ada tembak-tembakan, besoknya Hijrah Fest itu. Sampai akhirnya kita bilang sama timnya Pak Gubernur, insya Allah JCC aman kok. Dikuatkan kita sama Pak Gubernur itu, Masya Allah, insya Allah, terima kasih, salamin sama Pak Anies. Kita tetap jalan terus gitu, karena dari pihak gedung juga ada surat force major. Jadi jika tetap dilanjutkan, maka segala hal yang terjadi akan menjadi tanggung jawab penyelenggara. Jadi tanggung jawab kita, kalau ada korban, ada kerusakan, tanggung jawab kita. Kita udah setting semua, udah dekor segala macam udah kita pasang, terjadi hal seperti itu yang kita rasa waduh, qadarullah lah. Ini pasti ada sesuatu lagi nih, rencana Allah gitu kan. Yang sampai para asatidz itu memutuskan untuk nggak hadir karena sedang nggak kondusif. Ya udahlah, kalau emang ini yang harus dilakuin, apalagi nih Ramadan, kita cuma itikaf bareng, doa bareng aja deh kalau nggak ada ustadznya, kita pikir begitu kan. Nggak ada, kalau ustadz semua akhirnya menolak untuk hadir, ya qadarullah lah. Ya kita bikin kajian sendiri aja, ngobrol bareng atau juga tarawih bareng karena gedungnya sudah disewa. Jadi kita udah pikir ya mungkin ya datang cuma sedikit atau juga nggak ada ustadz. Tapi Masya Allah tabarakallah, Allah memang memiliki segala keajaiban itu gitu ya. Yang hadir tetap ramai, ustadz yang tadinya nggak hadir jadi hadir. Di situ nggak ada itu kemampuan saya untuk memaksakan hal itu berjalan. Itu udah Allah lagi, Allah melulu udah. Ya udah, yang menggerakkan hati orang untuk hadir Allah, yang menggerakkan hati para guru untuk hadir juga Allah, dan yang mengamankan keadaan di saat itu juga Allah juga. Jadi udah, kita hanya pelaksana dari momennya Allah gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, semua serba nikmat yang ada di event itu, semua serba kebahagiaan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terjadi lagi. Makanya kita di Hijrah Fest tahun berikutnya pandemi coba. Kita pikir apa? Apakah akan lebih mudah ngejalaninnya? Enggak, makin lama makin sulit gitu. Di tahun berikutnya ada kemarin pandemi. Mau nggak mau apa? Ya kita harus
tetap bikin Hijrah Fest tanpa jamaah yang hadir kan gitu. Ada atau tidak ada yang nonton, kita masih ada di sana gitu. Kan kita bukan hasil yang diminta Allah tapi effort. Nah, jadi ya udah kita tetap berusaha, masalah ada yang nonton atau enggak, ada yang mau tetap menyimak atau enggak, itu biar Allah menggerakkan hatinya. Gitu. Paling begitu, Mbak. Baik, Masya Allah. Jadi di setiap momen ketika Hijrah Fest ataupun kajian musyawarah itu selalu momen terindah ya. Karena tadi dibarengi sama doa, sama usaha, insya Allah ada jalan keluarnya. Baik, untuk selanjutnya nih ya, apa sih anugerah terindah dalam hidup Kak Ari yang pernah dimiliki atau dirasakan oleh Kak Ari? Kalau nikmat terindah, ya menurut saya nikmat paling luar biasa buat kita itu adalah nikmat iman dan juga nikmat faham dengan segala kode yang diberikan sama Allah. Karena setiap detik Allah pasti ngasih kode ke kita dan nggak semuanya kita faham dengan kode itu dan itu sebuah nikmat buat saya gitu. Dan anugerah yang paling indah adalah ya kita dipertemukan dengan jalan ini, dipertemukan dengan istri saya gitu. Waktu anak pertama saya lahir malam takbiran saat itu aja, ini udah kayak trofi buat saya. Ini kayak piala dikasih ke saya. Kamu ngelewatin momen ini loh, seolah-olah gitu. Kamu memilih jalan Allah loh, ini hadiahnya buat kamu. Ya Allah, kalau hadiahnya kayak gini, waduh. Kalau saya tahu hadiahnya akan sebesar ini, seindah ini, Masya Allah ya. Dari dulu kita akan ngelakuin ini. Tapi Allah cuma mau kita bersabar sih ya. Jadi anugerah luar biasanya itu kita diberikan banyak sekali kemudahan sama Allah, dipertemukan dengan orang-orang baik, diberikan lingkungan-lingkungan yang baik gitu kan. Bisa aja Allah mungkin menjerumuskan, Allah memberikan atau membiarkan saya berada di lingkungan yang nikmatnya di dunia itu kemarin diteruskan gitu maksudnya. Bisa aja saya ada di situ terus gitu kalau Allah mau gitu. Tapi Allah memilihkan lingkungan yang baik buat saya dan juga bertemu dengan teman-teman musyawarah, bertemu dengan teman-teman Hijab Bersmam, dengan Wakaf Salman. Ini kan sebuah nikmat menurut saya gitu. Kemana-mana ketemunya dengan orang baik, ada acara dia pilihkan acara-acara yang baik, sering ketemu dengan para asatidz, dipilihkan gitu lingkungannya sama Allah. Ya mudah-mudahan di antara semua yang pernah dipilihkan sama Allah untuk ke kita itu ada yang masuk ke jannah dan ingat kita pernah bermajelis bersama gitu. Menurut saya berkumpul dengan orang-orang soleh itu sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Kalau kita lihat bagaimana legenda Al-Kahfi, ada anjing yang ikut tertidur dalam goa bersama para pemuda itu menjadi satu-satunya binatang yang masuk surga. Anjing, binatang yang dianggap najis di dunia gitu. Kita nggak tahu apakah dia bersyahadat atau tidak. Dia pun masuk surga. Nah kita manusia berkumpul dengan orang soleh, masa kita nggak bisa masuk surga sih? Gitu. Itulah menurut saya nikmat terindah Allah ciptakan dan berikan lingkungan dengan orang-orang baik dan juga orang-orang soleh. Gitu. Itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Banyak sekali anugerah terindahnya gitu ya, baik itu di Kak Ari maupun di kita semua gitu, selalu disyukuri. Baik, untuk selanjutnya nih Kak Ari, ini mungkin pertanyaan seru-seruan aja. Kita bakalan rapid question. Di sini nanti Fatih bakal kasih Kak Ari beberapa pertanyaan di antara dua pilihan. Kak Ari harus jawab dengan cepat. Gimana, ready Kak Ari? Siap. Siap, oke ya. Let's start it. Oke. Punya banyak teman atau punya banyak kolega? Kolega itu apa ya? Rekan kerja, iya. Punya banyak teman atau punya banyak kolega? Oke. Teman dan kolega. Nah. Teman dan kolega, nggak pilih ya ini. Oke. Soalnya apa? Kenapa? Soalnya kalau teman-teman, kolega dijadikan teman itu kita bisa kemudian karena kerja bareng kita bisa sambil berteman juga kita bisa create sesuatu yang positif. Karena teman kerja saya juga teman saya gitu, Wisnu gitu. Jadi kolega dan teman lah gitu. Kolega dan teman. Oke, terus selanjutnya baju koko atau kaos? Kaos. Sukanya yang santai ya? Lebih adem, kalau tahu Mbak di rumah itu yang saya pakai itu yang bolong-bolong karena lebih adem, lebih nyaman. Itu kayaknya
kayaknya udah nikmat banget. Iya, nikmat banget ya. Oke, sepatu atau sendal? Slip on. Slip on itu di Slip antara on. sepatu sama sendal. Dan bentuknya sepatu yang nggak ada talinya, slip on. Jadi kalau kita mau ke musola, misalnya tinggal buka gitu. Tapi kalau lagi tiba-tiba butuh resmi, masih masuk gitu. Slip on lah di tengah-tengah. Sepatu dan sandal. Oke, sekarang cuaca dingin atau cuaca panas? Dingin. Dingin. Mekah atau Madinah? Wah, kalau nikmat sih di Madinah ya. Kalau nikmat sih di Madinah. Apa dulu nih, kalau untuk ibadahnya yang 10.000 ya Mekah lah. Kalau nikmat, saya jujur kalau ngerasa nikmat banget di Madinah gitu. Kalau untuk mau ibadah yang jor-joran memang di Mekah, banyak keajaiban di Mekah. Itu susah ya. Ada Ka'bahnya juga susah sih. Tapi kalau nikmat berada di Masjid Nabawi itu waduh, nggak ngalah-ngalahin sih. Ya Madinah lah. Madinah, oke. Tenar tapi nggak tenang atau biasa-biasa aja tapi tenang? Biasa-biasa aja tapi tenang. Ternyata baru tahu kalau tenang tuh lebih enak daripada tenar. Tenar kadang-kadang, waduh, ada hal apa kemudian nggak tenang, ya waduh itu nggak enak nggak tenang tuh. Enakan tenang. Kadang-kadang orang nyari kaya karena kepengen tenang, padahal belum tentu kayak itu tenang. Gitu. Saya pilih yang tenang aja. Tenang aja, oke. Sedekah gede dalam sekali atau sedekah sedikit-sedikit tapi konsisten? Konsisten. Konsisten. Pergi ke Amerika atau pergi ke Jepang? Amerika. Amerika. Sekarang last question ya, makanan Indonesia atau makanan luar negeri? Gimana? Makanan Indonesia atau makanan luar negeri? Makanan Indonesia lah, udah pasti halalnya. Oke, baik. Sudah selesai rapid question-nya. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir dari para mam. Di sini yang pertama ada dari Mam Raihana Azalia. Nah, Mas Ari, setelah pembelajaran hidup yang dialami, yang juga kita alami bahwa pembelajaran hidup ini adalah sebuah perjuangan dengan banyaknya keburukan yang kita lakukan. Nah, bagaimana usaha meyakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu bersama kita dan selalu menuntun umatnya? Bagaimana mengetahui Allah tetap bersama kita gitu ya? Oke. Sebenarnya ya saya rasa sih mungkin di setiap teman kakak-kakak yang ada di Hijab Bersmam ini pasti ngerasa lah ketika apa yang kita lakukan itu kalau Allah dekat sama kita tuh kita pasti ngerasa gitu maksudnya. Adalah perasaan itu nggak bisa diungkapin ya. Wah, ada tanda ini tanda itu gitu nggak bisa. Tapi rasa itu pasti ada gitu. Tapi tetap muhasabah setiap hari. Selalu kita bermuhasabah bahwa setiap hari kita pasti melakukan dosa, setiap hari kita harus minta ampun sama Allah, setiap harus bersyukur, itu tetap harus diingatkan ke dalam hati kita karena kita nggak tahu apakah sholat ini selama ini ada kesalahan atau enggak gitu. Mudah-mudahan sih diterima gitu kan. Apakah sholat kita diterima atau enggak gitu. Kita nggak pernah tahu dari amalan mana yang nanti akan menyelamatkan kita nggak tahu kan gitu. Apakah Allah selalu senantiasa menuntun? Benar sekali kalau saya setuju dengan itu karena kitab Al-Quran adalah kitab yang bisa dibilang adalah mungkin aplikasi yang diberikan Allah untuk manusia seperti buku panduan untuk menjalani hidup. Karena sejauh ini hanya di agama Islam ya boleh saya bilang. Contoh misalnya ada pertanyaan, Ustadz menjawab dari segala pertanyaannya. Hanya di agama Islam ada sesi tanya jawab. Pak Ustadz, kalau saya ke kamar mandi, Pak Ustadz saya ada masalah ini. Pak Ustadz saya kan gini ya, saya lagi memotong kuku gitu misalnya. Pertanyaan-pertanyaan remeh itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu hanya dalam Islam. Gitu. Semuanya detail, nggak ada yang miss dan terlewat. Di agama lain, iya, saya bukan mengajarkan agama lain, tapi di keyakinan lain saya pun sempat belajar kan, gitu, sempat belajar dan nggak sedetail itu, nggak sampai kerinci itu seolah-olah Allah menyiapkan buku panduan buat kita agar mau gampang hidup, pakai aja ini, udah kayak kita beli kulkas, cara makainya nggak tahu ada buku panduannya karena yang produksi bukan kita, yang produsernya ngasih buku panduan, seperti halnya manusia.
Untuk hidup kita nggak tahu cara yang benar seperti apa. Yang produser dari dunia ngasih buku panduannya. Tinggal ngikutin, simple. Jadi orang mukmin itu sesuatu yang mudah karena sudah dikasih tahu semuanya. Apa yang terjadi sebuah pola yang hanya diulang-ulang. Jadi menurut saya kita dikasih kemudahan kok kita cari jalan sendiri. Gitu. Kita udah dikasih kemudahan sama Allah, dikasih pola sama Allah. Kok kita lebih milih jalan sendiri? Apakah kita lebih pintar dari Allah? Lebih pintar dari yang nyiptain diri kita juga gitu. Nah, semuanya yang diberikan Allah adalah sebuah pola-pola yang mendidik gitu. Pola-pola yang menurut saya adalah bisa dibilang tidak memanjakan, pola yang membentuk kita. Jadi kalau kita adalah kaum-kaum yang terpilih itu benar, kaum-kaum yang ya benar yang terpilih itu adalah menurut saya adalah sebuah konsep yang jelas. Contoh mungkin beberapa analogi sekelas ibunya Nabi Ismail aja untuk nyari air Zam-Zam harus lari Safa dan Marwa dulu gitu kan. Ternyata air Zam-Zamnya ada di kakinya Nabi Ismail gitu. Itu staraf ibunya Nabi gitu kan. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam mau korma harus digoyangin dulu pohonnya. Kalau emang udah takdirnya mau dikasih kan, celing, langsung aja ada korma. Mau air, celing, dapat air gitu. Tapi harus goyangin dulu pohonnya, harus lari dulu di antara dua bukit gitu untuk sebuah takdir mendapatkan air. Nah kemudian pada saat kita umroh, yang wajib itu Safa Marwanya gitu, usahanya. Nah minum air Zam-Zamnya itu sunnah. Jadi ternyata dalam hidup yang wajib itu effortnya. Ternyata hasil adalah sunnah yang diberikan sama Allah. Jadi hasil, kalau kita bilang kamu harus menang, kalau suruhannya seperti itu, tentunya juga berarti kita boleh berbuat curang. Yang penting hasilnya menang. Gitu. Kalau dalam agama kita kan kamu harus berikhtiar, berusaha sebaik-baiknya. Nah, disinilah momennya di dunia menurut saya kita harus tunjukin, kasih alasan ke Allah, kitalah umat-umat terbaik, kitalah umat-umat yang paling teruji. Semakin banyak dapat ujian justru semakin tangguh umat-umat ini gitu. Saya rasa Allah bukan hanya memberikan nikmatnya tapi memberikan pelajaran, menggembleng umatnya, semakin ditekan semakin kita bangkit dan bersinar. Jadi kalau umat muslim sekarang sedang sakit rasanya, tenang aja, sebentar lagi akan bangkit. Kenapa? Biasanya kalau lagi orang hamil, pada saat lagi mau melahirkan, yang paling sakit itu bayi lagi mau lahir. Jadi makin berat makin berat ujiannya, berarti udah dekat sama finish gitu ya. Kayak pelari ya, udah ngos-ngosan udah dekat banget sama garis finish, insya Allah. Gitu. Ya paling begitu Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi Allah itu memang memberikan banyak karunia, banyak nikmat, juga ujian sebagai pelajaran untuk hidup kita. Dan untuk terakhir, mungkin closing statement dari Kak Ari untuk Bapak, Ibu, dan Mams di sini semua. Sebenarnya pantas ini Ustadznya, mungkin Ustadz Lutfi ini yang cocok ini, atau Mbak Nining ini yang cocok ini untuk nanti memberikan closing. Kalau menurut saya begini, karena beberapa hal yang sudah dilewati dari pembelajaran hidup gitu ya, banyak kesangsian tadinya terhadap Tuhan kita gitu, banyak kesangsian mengenai rezeki kita, misalnya kayak istri saya waktu pertama kali berhijab, kemudian yang tadinya setiap hari keluar rumah, setiap keluar rumah itu ada duit gitu ibaratnya. Setiap keluar rumah berarti ada transferan masuk, karena setiap dia keluar pasti kerja gitu. Itu setiap hari dia keluar rumah untuk syuting, setiap hari ada incoming buat kita. Tiba-tiba ketika mulai belajar dan berhijrah, dead end hanya di rumah aja, nggak ada pendapatan. Gitu. Seperti halnya saya juga waktu awal-awalnya juga, kemudian mentwist pekerjaan, kemudian hanya di rumah aja, dan kemudian istri saya setelah pakai hijab dia tanya sama saya waktu itu kan, aduh aku sekarang di rumah aja nih Pi ya, Pi abis ini kita gimana gitu, what next gitu. Jawaban saya cuma, saya nggak tahu Mi, aku cuma ngikutin Allah aja gitu. Ya kita berusaha aja, mudah-mudahan ada rezekinya gitu kan. Dan kisah ini saya ceritain ketika istri saya lagi launching produknya dia gitu. Jadi membuktikan bahwa bersabar aja, Allah kasih kok itu rezeki itu kalau kita bersabar. Padahal dulu waktu zaman belum berhijab dia kepengen punya butik, pengen punya salon segala macam, nggak jadi.
ketika berhijab memang sepertinya awalnya pekerjaan nggak ada, tapi kemudian Allah kasih rezeki luar biasa. Cuma kita cukup sabar aja gitu kan. Seperti juga saya waktu itu, aduh kantor saya nggak ada pekerjaan, apa segala macam, nggak punya incoming lagi kantor saya. Kemudian dinaikkan derajatnya sama Allah. Ketika justru membuat acara untuk Allah gitu. Ya Allah. Jadi banyak momen-momen yang tentunya juga di luar dari nalar manusia. Jadi menurut saya sebagai penutup, Allah ini maha kuasa gitu ya, maha untuk melakukan apa saja bisa, nggak ada yang nggak bisa dilakukan sama Allah. Tapi ada satu hal yang saya yakin tidak akan dilakukan oleh Allah, yaitu mengingkari janjinya. Karena janji Allah itu pasti. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesabaran untuk menunggu, kata Ustadz Umar Mita, sabar untuk menunggu di ruang tunggu. Entah ada takdir-takdir baik yang akan diberikan buat kita setelahnya. Aduh, alhamdulillah. Paling begitu, Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jazakallahu khairan katsiran untuk Kak Ari yang telah di sini banyak sekali insight yang kita dapetin di sini, sharing dari Kak Arinya, termotivasi juga untuk selalu mensyukuri apa saja anugerah-anugerah terindah dalam hidup kita. Amin. Alhamdulillah, kuliah wakaf ini terselenggara atas donasi dan wakaf dari Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berwakaf atau berdonasi bisa langsung menghubungi kepada admin GoWakaf. Dan acara ini juga terselenggara atas dukungan jemaah kuliah sekalian, Wakaf Salman ITB, dan peran moms dari Hijab Bersmam Community. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Ari yang telah sharing di kuliah kali ini. Jazakallahu khairan katsiran kepada para peserta kuliah, para peserta kolaborator, dan juga sponsor. Mari kita tutup kuliah kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Fatia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi di kuliah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Fatia, makasih Mbak Nining, terima kasih. Salam untuk Mbak Venita ya. Iya, sama-sama Mbak. Makasih. Salam untuk Mas Andi juga. Ditunggu kabar-kabarnya untuk Hijrah Fest tahun ini. Iya, insya Allah nanti ada mungkin akan ajak kerjasama juga untuk Women Fest Mbak sebentar lagi bulan depan insya Allah. Amin, insya Allah. Amin. Siap. Wah, boleh lah ajak-ajak kita juga Mas. Siap kalau gitu insya Allah Mas. Kang Lutfi, kita pokoknya seperjalanan terus lah. Gitu. Siap. Siap, saya mohon pamit Kang Lutfi, Mbak Nining, Mbak Fatia. Assalamualaikum. Selamat hari.